5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 nih. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, buatlah cerita sesuai urutan gambar berikut ini. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama nih sesuai gambar tersebut. Misalnya contoh dari Kak Citra ya, dari gambar ini tadi ceritanya seperti ini. Suatu hari ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan Lestari. Setelah turun dari bis, sang nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Kebetulan Edo melihat nenek tersebut. Edo membantu sang nenek menyeberang jalan. Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari. Edo mengantar sang nenek sampai ke tempat tujuan. Edo merasa lega dapat membantu sang ibu atau nenek tersebut. Nah, itu tadi contoh cerita dari Kak Citra. Kalian bisa membuat cerita versi kalian sendiri sesuai dengan gambar tersebut adik-adik. Apa saja nih rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut adik-adik? Nah, di sini rambu lalu lintas yang terlihat dari gambar adalah ada zebra cross. Lalu di sini ada papan petunjuk tempat masjid adik-adik ya. Lalu papan petunjuk arah perumahan Lestari dan lampu lalu lintas ya adik-adik ya. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Lalu adik-adik, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Nah, hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan adalah lampu lalu lintas. Lalu kita boleh menengok ke kiri dan ke kanan saat menyeberang adik-adik untuk memastikan kondisi jalan raya itu aman. Dan menyeberang pada tempat yang disediakan, yaitu pada zebra cross atau pada tempat yang ada papan petunjuk adik-adik ya, papan petunjuk bahwa di situ bisa menyeberang. Nah, adik-adik itu yang harus kalian perhatikan saat menyeberang jalan. Adik-adik, nenek tersebut mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Nah, makanan tradisional itu adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Nah, ini ya, ini diberi empek-empek nih adik-adik. Nah, masih ada banyak loh contoh makanan tradisional lainnya. Contoh ini adik-adik ya, ini adalah empek-empek nih ya. Lalu ada onde-onde. Nah, ada klepon, ada dodol ya, ada serabi, lalu ada kue lapis dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kue tradisional asal dari Indonesia adik-adik. Rasanya sangat enak loh adik-adik, lihat gambarnya saja kelihatan ingin makan ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, apakah adik-adik dan teman-teman adik-adik suka kue tradisional? Coba perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Nah, kue tradisional yang disukai oleh 50 orang anak. Di sini kita lihat onde-onde yang menyukai ada 40 anak. Lalu klepon, di sini ada berapa Kak Citra? Ini kan di tengah ya, di angka 30 tapi di tengah. Nah, di sini berarti ini adalah yang suka klepon itu 25 anak adik-adik. Karena di sini ya sampai sini kan 20, lalu ini setengahnya. Nah, berarti ini 25 anak. Yang suka dodol ini ya, setengah dari 10 berapa? 5 anak. Ya, yang suka dodol ini hanya 5 anak. Lalu yang suka serabi ini ada 35 anak dan yang suka kue lapis ada 50 anak.
Loh, tadi padahal jumlahnya hanya 50 orang. Nah, satu orang itu bisa menyukai beberapa kue adik-adik. Jadi ini diagram kue tradisional yang disukai oleh anak-anak. Nah, adik-adik, dari diagram ini berapa banyak anak yang menyukai serabi adik-adik ya? Serabi di sini kan berarti 10, 20, 30. 40-nya belum penuh, hanya setengah. Berarti di sini yang suka kue serabi itu ada 35 orang ya, 35 anak yang menyukai kue serabi. Lalu berapa anak yang menyukai klepon adik-adik? Nah, yang menyukai klepon ada berapa di sini? 10, 20, lalu ini setengahnya. Berarti ada 25 anak atau 25 orang yang suka klepon. Apa nama kue yang paling banyak disukai adik-adik? Nah, dari diagram ini kita bisa mengetahui bahwa kue yang paling banyak disukai adalah kue lapis ya, kue lapis yang paling banyak disukai. Lalu apa nama kue yang paling sedikit disukainya? Nah, yang paling sedikit disukainya adalah dodol adik-adik ya, karena hanya 5 anak yang menyukai dodol dari diagram tersebut. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis tadi ada 50, lalu kue onde-onde. Kue onde-ondenya 40, berarti selisihnya ya 50 dikurangi 40. Maka beda antara yang menyukai kue lapis dan onde-onde itu ada 10 orang. Seperti itu ya adik-adik ya. Apa saja yang dapat kita simpulkan dari diagram tersebut? Nah, dari 50 orang anak ternyata semuanya menyukai kue lapis kesimpulannya. Semua anak memiliki kesukaan kue tradisional lebih dari satu jenis. Semua kue tradisional yang disukai rasanya manis. Itu kesimpulannya adik-adik. Nah, adik-adik, berbagai jenis makanan tradisional itu merupakan kekayaan Indonesia loh. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Nah, kita itu harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan adik-adik. Yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Nah, ini sikap menghargai perbedaan. Maka kita beri tanda centang. Kalau belajar dengan tekun itu bukan sikap menghargai perbedaan ya adik-adik ya. Itu kewajiban kalian untuk belajar. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Apakah itu sikap menghargai perbedaan? Iya, adik-adik, itu sikap menghargai perbedaan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Nah, ini bukan sikap menghargai perbedaan. Ini adalah contoh yang baik ketika kita harus bepergian itu harus pamit kepada orang tua. Lalu yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Nah, ini termasuk sikap menghargai perbedaan. Adik-adik, carilah informasi nih tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama dan tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Ada kolom yang harus diisi, lalu ada gambar pakaian adat dan ada gambar rumah adatnya. Nah, dari 5 gambar ini kita jadikan satu nih adik-adik ya. Ini adalah rumah adat Kalimantan Barat. Ini pakaian adat Kalimantan Barat adik-adik. Nah, di sini ada rumah dari Bali ya. Ini pakaian adat dari Bali juga. Lalu ini adalah rumah adat dari DKI Jakarta dan ini pakaian adat dari Jakarta. Selanjutnya ini adalah rumah adat dari suku Papua atau dari orang di provinsi Papua dan ini adalah pakaian adatnya. Lalu ini dari Sulawesi Tenggara ya, rumah panjang adik-adik. Lalu di sini ada tempat pakaian adatnya dari Sulawesi Tenggara. Ini contohnya adik-adik bisa cari tahu nih berbagai macam rumah adat khas yang ada di Indonesia ya, dari daerah-daerah di Indonesia dan pakaian adatnya.
Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tentunya ada manfaatnya adik-adik. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia itu menjadi identitas bangsa kita. Bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara walaupun terdiri dari berbagai budaya, mau pakaian adatnya, mau sukunya, mau agamanya, tetapi hidup rukun, dan itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Jadi mari adik-adik, walaupun kita berbeda, kita beragam, tapi kita harus tetap hidup rukun supaya menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya budaya tapi juga ada kerukunan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.